Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini Bapak dari Kepolisian Polsek Denpasar Selatan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Madewedra dari Polsek Denpasar Selatan sebagai Babin Kamtibmas Kelurahan Panjer untuk memberikan ceramah di SMP Nasional materi masalah kenakalan remaja pada MPLS SMP Nasional. Dan Bapak sudah tadi perkenalkan diri, Bapak langsung aja ke materi tentang pengertian kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja itu adalah kelainan tingkah laku, perbuatan maupun tidak yang bersifat asosial, antisosial, yang melanggar norma sosial dan agama serta ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Anak yang berumur 16 tahun menurut KUHP itu Kitab Hukum Undang Pidana, yaitu termasuk dia remaja. Anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. 3 macam sebab dominan kenakalan remaja. 1. Mengikuti ajakan teman. Yang kedua, usaha untuk mencapai sesuatu untuk yang tidak diinginkan. Yang ketiga, untuk pelanggaran dari kesedihan. Atau yang pertama dulu, mengikuti ajakan teman itu nanti anak-anak di rumah jangan bergaulan sama anak-anak yang tidak sekolah. Apa sebab? Yang tidak sekolah nanti anak-anak akan diajak main-main terus. Sudah diajak main-main terus, nanti seperti zaman sekarang anak-anak kan banyak layang, diajak main layang, akhirnya anak-anak lupa belajar sama bapak. Nanti di rumah bapak atau ibu disuruh belajar, anak-anak sudah pergaulannya di luar, sudah yang di yang di sekolah itu sebenarnya anak-anak bergaul sama teman-temannya di sekolah, akhirnya yang drop out dipengaruhi. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha untuk mencapai sesuatu yang tidak diinginkan, usaha yang mencapai sesuatu yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu kadang-kadang anak-anak sudah datang dari sekolah, lanjut baru lepas baju, nanti diajak jalan-jalan, atau tahu karena teman-teman anak-anak itu yang pergaulannya tidak sekolah. Waktu ini yang pernah terjadi itu diajak lanjut-lanjut ke sekolah, sudah sampai di sekolah itu bukan dia masuk, akhirnya bolos karena temannya yang di luar itu tidak sekolah. Itu yang ketiga, untuk pelarian dari kesedihan. Atau pelarian dari kesedihan itu anak-anak kadang-kadang di rumah dimarahkan sama bapak, jangan langsung keluar sedih, harus apa sebabnya. Anak-anak nanti itu kalau anak-anak sedih langsung keluar, nanti temu teman anak-anak di luar, nanti apalagi teman-teman anak-anak yang di luar itu tidak sekolah lagi, lebih parah lagi. Maka dengan itu bapak memesankan jangan sekali-sekali bergaulan sama anak-anak yang di luar sekolah. Anak-anak bisa bergaul itu, tapi harus ada batas waktunya. Jangan baru pergaulannya tidak, anak-anak tidak sekolah, nanti anak-anak ikut terus, akhirnya terjerumus. Waktu ini bapak sudah pernah menangkap anak-anak yang nyuri pulpen. Anak-anak itu salah pergaulannya. Kenapa? Dia anak-anak yang putus sekolah itu bapak sudah tangkap orangnya, langsung cari orang tuanya, lanjut cari kepala SD-nya. Apa sebabnya kepala SD? Karena anak-anak itu nyuri, sudah nyuri, akhirnya datang orang tua, ditanya sama Pak Polisi, anak-anak saya di rumah baik-baik kok. Emang apa baik-baik?
memang anak di rumah baik, tapi di luar itu salah pergaulannya, akhirnya diikuti, diajak, disuruh nyuri aja mau, berarti itu sudah salah pergaulannya. Itu ya, pelanggaran remaja itu ada dua, itu pelanggaran norma sosial, adat dan agama, dan pelanggaran hukum. Satu, pelanggaran anggaran sosial dan adat agama itu dapat dibagi beberapa. Satu, A, pakaian yang tidak sopan. Pakaian tidak sopan itu berarti yang dimasuk, kadang-kadang anak-anak kalau sekolah itu bajunya terlalu ketat, tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kadang-kadang anak-anak kan sudah dikasih baju yang sesuai dengan aturannya, sampai di rumah atau di rumah tuh lanjut dijarit lagi, diketat, itu tidak boleh. Apapun baju itu harus itu dipakai. Kalau memang baju yang kecil baru besar bisa, kalau sudah baju yang besar dikecilin, dipasin itu, apalagi sudah ada anak cewek itu siotnya sudah di bawah lutut, akhirnya dinaikkan, itu tidak boleh. Yang kedua, menerobos sekolah atau membolos dari sekolah, yaitu maksud yang membolos dari sekolah itu kadang-kadang anak-anak yang dari rumah itu pakaian sekolah. Kalau sudah ada pakaian sekolah, berarti orang tua percaya, oh anak saya sudah sekolah, tetapi kenyataannya di sekolah tidak masuk. Apa? Karena membolos. Akhirnya kadang-kadang seperti tahun yang lalu Bapak lihat, kadang-kadang anak-anak sering main video online di Jalan Dukat Jaya, itu banyak itu main-main itu. Bapak sudah pernah kasih tahu orang tuanya dan ngasih tahu sekolahnya, akhirnya anak-anak itu tidak bisa lagi membolos karena dia masih tetap baju sekolahnya itu pakai sebenarnya anak kalau mau baju yang lain, kalau main game itu harus pulang dulu, pulang ke sekolah, pulang ke rumah, habis di rumah ganti pakaian. Kalau sudah ganti pakaian, bilang dulu sama orang tua, jangan langsung hilang. Baru saya mau main di sini, itu nanti orang tua supaya tidak bingung nyarinya. Yang ketiga, suka menentang orang tua. Ya itu, suka menentang orang tua itu kadang-kadang anak-anak disuruh nyapu, kadang-kadang malas tidak mau nyapu, anak-anak harus ikut perintah orang tua karena anak-anak masih dibiayai sekolah, disuruh nyapu, anak-anak harus ikut nyapu di rumah, ikut membantu orang tua. Habis membantu orang tua baru anak-anak main. Yang itu yang ke D itu membaca buku porno. Itu anak-anak sekarang tidak boleh. Apalagi anak-anak membaca buku porno tidak boleh. Apalagi sekarang anak-anak kan zaman punya HP, tidak boleh anak-anak mencari yang porno-porno di HP. Kalau Bapak tahu nanti Bapak tahan sebagai HP-nya, karena itu sudah ada undang-undang teknologinya, IT-nya ya. Terus yang lanjutnya, suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas. Itu suka keluyuran tanpa tujuan yang jelas itu anak-anak tidak boleh. Apa tidak boleh? Karena orang itu keluar itu pasti ada yang dicari. Jangan keluyur tanpa yang jelas nanti, apalagi ketemu teman-teman yang tidak ikut sekolah, akhirnya susah nanti. Anak-anak tidak boleh begitu. Terus bergabung dengan orang yang berprestasi jelek. Nah, itu kalau anak-anak itu bergaul bisa milih-milih yang mana temannya bagus, mana yang baik itu. Jangan nanti sembarangan bergaul, nanti bisa anak-anak yang bergaul yang putus sekolah itu, apalagi dia sudah terjun di bidang narkoba, nanti anak-anak harus hati-hati zaman sekarang itu, karena narkoba itu menjalar di mana-mana ya. Yang lanjutnya, merokok minuman-minuman keras atau itu merokok dan minum-minum keras, anak-anak tidak boleh. Sekarang itu merokok menyebabkan anak-anak itu nanti sakit, apalagi minum-minuman keras, alkohol, arak dan jenis-jenis itu tidak boleh, itu dilarang. Nanti ya itu tidak boleh, apalagi mabuk-mabukan di jalan nanti. Terus melacurkan diri, ya itu menjadi pelacur melacurkan diri itu
seperti WTS. Anak-anak itu tidak boleh ya gitu tuh. Karena apa? Itu sudah melanggar asusila, melacurkan diri. Akibatnya nanti anak-anak itu terjerumus nanti, tidak bisa di masa depan anak itu masih bagus, masih jauh. Anak-anak harus ikuti apa aturan di sekolah, apa aturan dari orang tua itu harus diikuti. Yang terakhir, memasuki tempat yang berbahaya, ya itu yang dimaksud memasuki tempat berbahaya seperti kafe itu anak-anak tidak boleh, tempat hiburan malam itu tidak boleh, yang hiburan malam ya itu anak-anak tidak boleh. Nanti kalau pas ada rahasia dari kepolisian anak-anak masuk sana itu, apalagi di bawah umur, bisa dibawa ke polsek. Yang kedua itu melanggar hukum. Yang melanggar hukum itu adalah mengendarai kendaraan tanpa SIM. Itu anak-anak bawa sepeda motor dan tidak punya SIM, itu sudah melanggar hukum. Anak-anak waktu SMP sekarang tidak boleh bawa sepeda motor ya. Jangan ikuti kakak-kakak anak-anak yang sekarang itu banyak yang bawa motor, apalagi dititip-titipkan di rumah tetangga itu tidak boleh ya. Jangan dicontoh itu yang tidak baik. Nanti kalau bapak tahu, nanti rahasia, nanti motor dibawa langsung ke polsek. Nanti 1 bulan baru bisa dikeluarin, dikasih kartu tilang dulu ya. Anak-anak masih kecil itu tidak boleh. Umur yang sekarang undang-undang lalu lintas itu yang bisa bawa sepeda motor adalah umur 17 tahun. Ya anak-anak sudah 17 tahun bisa bawa motor, nanti KTP-nya bisa keluar 17 tahun. Terus yang kedua, mencuri, menipu, memeras. Nah itu kalau mencuri, menipu, memeras itu berarti anak-anak sudah memasuki melanggar hukum. Mencuri aja sekarang di sekolah ada apa anak teman anak-anak tertinggal, anak ambil, itu sudah salah. Anak-anak harus dikasih tahu itu, ini ibu ada apa ya, saya menemukan apa, harus kembalikan sama ibu guru atau bapak guru. Jangan langsung dimasukkan ke kertas. Nanti anak-anak masuk ke kertas, dicari gininya itu ada sinyalnya di rumah anak-anak, nanti anak-anak bisa dipenjara. Yang ketiga, menggugurkan kandungan karena kesalahan akibatnya meninggal. Kalau menggugurkan kandungan berarti sudah melanggar hukum, itu nanti anaknya yang digugur itu meninggal, itu melanggar hukum juga. Itu apalagi masih SD, masih SMP sudah kawin, itu sudah hamil, tidak boleh ya, itu tidak boleh sama sekali. Yang terakhir, kejahatan narkoba. Yaitu kejahatan narkoba, anak-anak sudah dari pertama sudah salah pergaulan, sekarang masuk ke neraka, itu kejahatan narkoba. Itu anak-anak sekali masuk ke narkoba susah diobati. Kenapa? Nanti kalau sudah kecanduan, punya uang bapaknya 100.000 dibawa bantal, ada anak-anak ngambil, kenapa mau beli obat? Maka dengan itu bapak jangan coba-coba sama sekali sama narkoba. Kalau anak-anak coba-coba sama narkoba, ada pak polisi akan menangkap ya. Itu sekarang tidak boleh. Sekarang Bali itu perang sama narkoba. Anak-anak sekarang harus bersih dari narkoba, generasi penerus ya. Ya, bapak berpesan sama anak-anak, sekarang kalau anak kan sudah masuk di SMP nasional, jangan sekali-sekali membandel ya, yang diarahkan sama guru, jangan coba-coba melanggar atau bolos ya. Kalau anak-anak bolos, nanti bapak karena babenya di wilayah Banjar, nanti bapak ketemu, bapak akan bawa anak-anak ke sekolah. Berarti anak-anak sudah melanggar. Yang pertama, yang kedua, bapak kalau sudah anak-anak tertangkap, bapak akan memanggil orang tua anak-anak. Ya, siapa pak panggil? Nanti kalau sudah panggil, buat pernyataan. Kalau sudah pernyataan sama pak guru, sama pak polisi, sama anak-anak, sama orang tua anak-anak, ya. Maka dengan itu bapak mengharapkan anak-anak kalau sudah masuk SMP nasional dengan bagus, dengan tertib. Ya, kalau bawa sepeda gayung, ingat pakai kunci, dikunci sepeda gayung, taruh tempat yang bagus.
Jangan sudah gayung tidak ada kunci, nanti hilang sepedanya, nanti nangis anak-anak. Ya, begitu juga anak-anak kalau bawa sepeda motor, karena anak-anak belum cukup umur, bapak jangan mengharapkan jangan bawa sepeda motor masuk. Ya, kalau memang ada kakak atau bapak suruh ngantar dulu. Ya, jangan coba-coba sekarang di Banjar sudah kredit, masalah lalu lintas. Kalau anak-anak bawa sepeda motor, apalagi kecil, tidak pakai helm lagi. Ya, jangan coba-coba. Terus itu aja Bapak sampaikan. Sekian acaranya, Bapak akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.